Dosa itu seperti Pinocchio, cerita Pinocchio, cerita anak-anak di mana kalau Pinocchio itu berbohong maka nanti hidungnya bertambah panjang karena berbuat salah. Seandainya setiap berbuat dosa Allah tumbuhkan tanduk di kepala kita. Terima kasih telah mengunjungi dan menyimak video sampai selesai. Semoga menjadi tambahnya inspirasi dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sahabat inspirasi, masih membahas masalah ibadah haji dan umroh. Ada banyak hikmah atau keistimewaan ibadah haji dan umroh. Salah satunya adalah bahwa ibadah haji dan umroh itu laksana setip terhadap dosa-dosa kita. Jadi ibadah haji dan umroh itu menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis, Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma wal hajj mabrur laisa lahu jazau ilal jannah. Hadis ini memberikan sebuah hikmah yang bisa diambil dari ibadah haji dan umroh, bahwa umroh satu ke umroh yang lainnya, al-umratu illa umrati kafaratu, sebagai penghapus atas segala dosa di antara keduanya. Wal hajj, dan haji mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazau ilal jannah, tiada kecuali baginya, laisa lahu jazau ilal jannah, tiada kecuali baginya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat inspirasi rahimakumullah, Bapak Ibu yang berbahagia, disinilah salah satu hikmah betapa umroh itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Saya yakin kita semua tidak ada yang terbebas dari dosa. Semua orang itu pasti punya dosa. Pasti punya dosa. Bahkan mungkin yang bicara ini dosanya lebih banyak. Bahkan mungkin juga kalau kita ibaratkan dosa-dosa itu yang kita punyai dimasukkan dalam sebuah karung, mungkin sudah berkarung-karung. Ya. Bahkan mungkin kita sudah tidak kuat untuk membawanya. Saking banyaknya karung itu. Bahkan mungkin rumah kita sudah tidak muat karungnya itu, karena mungkin melebihi kapasitasnya dari rumah kita. Atau mungkin kalau kita ibaratkan juga, dosa itu seperti Pinocchio, cerita Pinocchio, cerita anak-anak di mana kalau Pinocchio itu berbohong maka nanti hidungnya bertambah panjang karena berbuat salah. Seandainya dosa kita seperti Pinocchio itu, mungkin sekarang ini, di usia sekarang ini, hidung kita sudah berapa meter. Jadi kalau jalan, bisa terkena orang lain karena saking panjangnya. Atau bahkan mungkin kita nggak kuat lagi mengangkat muka kita karena panjangnya.
hidung kita. Bisa kita ibaratkan banyak hal dosa itu. Atau juga ada orang yang mengibaratkan dosa-dosa yang kita punya ini, seandainya setiap berbuat dosa Allah tumbuhkan tanduk di kepala kita. Mungkin tanduknya sudah bermeter-meter, berpuluh-puluh meter. Bahkan kita sulit untuk bergerak, sulit untuk masuk rumah karena tanduk kita sudah panjang sekali. Itulah dosa-dosa kita. Baik sengaja atau tidak, kita ini semua banyak sholat. Alhamdulillah Allah masih menyimpan, menyembunyikan dosa-dosa kita itu. Sehingga kita masih bisa berjalan dengan tegak, masih bisa mengangkat muka kita karena tidak ada orang tahu. Karena Allah tidak langsung menampakkan dosa-dosa kita. Namun kita sadari bahwa pasti kita ini punya dosa, punya salah. Dan salah satu upaya kita tentunya kita harus mencoba untuk menghapusnya, mengupayakan untuk menghapusnya. Dan salah satu penghapus itu adalah kita melaksanakan ibadah umroh atau bahkan bisa melaksanakan ibadah haji. Karena setiap umroh, kalau di masa normal, tidak di masa pandemi ini, setiap penyelenggara umroh pasti akan membawa jamaahnya untuk melaksanakan 2 kali umroh. 2 kali umroh di dalam sebuah kesempatan kita berumroh itu. Karena di situ hadisnya berbunyi 5 bainahuma, di antara keduanya. Jadi dari umroh satu ke umroh yang lainnya itu menjadi penghapus. Maka dari sini kita juga melihat di dalam riwayat Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW itu umroh Nabi dalam kehidupannya berjumlah 4 kali kesempatan. Hajinya sekali. Maka tentunya dari hikmah yang bisa kita gali ini, sahabat inspirasi, Bapak Ibu rahimakumullah, kita bagi yang sudah bisa melaksanakan ibadah ke Baitullah tentu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, dan kita terus akan menjaga kemabrurannya haji itu, ya. Terus menjaga kebaikan kita karena kita sudah melaksanakan ibadah yang luar biasa ke tanah suci, baik umrah atau haji. Dan bagi yang belum, tentunya kita harus berupaya mentargetkan pada saat tertentu, pada tahun tertentu, kita harus bisa melaksanakan ibadah karena fadilahnya luar biasa. Terima kasih, semoga ini menginspirasi bagi kita semua, dan semoga bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah mengunjungi dan menyimak video sampai selesai. Semoga menjadi tambahnya inspirasi dan ilmu yang bermanfaat. Amin.